Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnila dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah dengan NIM 1928051. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Pertama-tama, sebelum kita lebih lanjut, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu investasi. Investasi merupakan salah satu kegiatan dan aktivitas yang berhubungan dengan finansial dan ekonomi yang secara garis besar dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan finansial yang dilakukan di masa yang akan datang. Kemudian, pengertian investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai dari kelebihan dana yang sifatnya sementara yang dimiliki oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 tahun atau kurang. Selanjutnya, jenis-jenis investasi jangka pendek, yaitu yang pertama tabungan bank, yang kedua deposito, yang ketiga forex trading, yang keempat saham. Kemudian, pencatatan investasi jangka pendek. Pencatatan yang berhubungan dengan investasi ada 3 diantaranya adalah: yang pertama, pencatatan pada saat perolehan investasi saham. Surat berharga yang dibeli sebagai investasi jangka pendek akan didebit pada akun surat berharga dengan nilai sebesar biaya perolehannya. Yang kedua, pencatatan pada saat perolehan pendapatan dari investasi saham. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari investasi dalam surat berharga akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain atau pendapatan di luar operasi. Kemudian yang ketiga, pelepasan investasi. Sesuai dengan tujuan investasi jangka pendek ini dipegang dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun untuk dijual kembali atau dilepas. Pelepasan investasi jangka pendek bisa menimbulkan keuntungan atau kerugian. Kemudian selanjutnya yaitu investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah penanaman aset dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan tujuan untuk menguasai perusahaan lain. Artinya, investasi jangka panjang memang membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai 1 tahun atau lebih untuk mencapai keuntungan yang tinggi. Kemudian jenis-jenis investasi jangka panjang yaitu yang pertama emas, yang kedua tanah dan bangunan, yang ketiga asuransi, dan yang keempat reksadana. Kemudian metode pencatatan investasi dalam saham yaitu yang pertama, jika persentase pemilik kurang dari 20% pencatatan dengan metode nilai wajar atau fair value method. Yang kedua, investasi dalam saham tersedia untuk dijual. Yang ketiga, investasi dalam saham untuk diperdagangkan. Yang keempat, persentase pemilikan 20% sampai dengan 50%. Metode pencatatan dengan metode ekuitas atau equity method. Yang kelima, persentase pemilikan lebih dari 50%. Metode pencatatan dibuat dalam laporan keuangan yang dikonsolidasikan untuk kedua perusahaan itu. Itulah video singkat mengenai pembahasan materi investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.